Hai, pasti kalian tidak asing dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu termasuk perubahan sosial loh teman-teman. Lalu apa sih yang dinamakan perubahan sosial? Di sini saya akan menjelaskan dalam disiplin ilmu sosiologi. Terus tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aminu Khairul Fatwa dari kelas 12 IPS 5 absen 5. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi perubahan sosial. Namun sebelum itu, mari kita cermati peta konsep yang akan saya bahas dalam video ini. Oke, pertama saya akan membahas mengenai pengertian perubahan sosial. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi perubahan sosial, faktor penyebab, prosesnya seperti apa, teorinya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan dampak dari perubahan sosial itu sendiri. Oke, langsung saja. Pertama, pengertian perubahan sosial. Menurut Selo Sermajan, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Selain itu, saya juga mengutip, menurut Wilbert Moore, perubahan sosial meliputi perubahan struktur tentang pola-pola perilaku dan integrasi. Oke, jadi di sini saya menyimpulkan perubahan sosial. Sosial itu berkaitan dengan masyarakat. Jadi kalau perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat. Ya, dari situ perubahan apa saja yang dilakukan masyarakat? Perubahannya meliputi perubahan struktur dan organisasi sosial. Yang kedua, faktor yang memengaruhi perubahan sosial. Faktor di sini ada dua, yaitu faktor yang mendorong dan faktor yang menghambat. Oke, pertama faktor yang mendorong. Faktor mendorong yaitu kontak kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, toleransi terhadap hal yang baru, sistem yang terbuka di dalam lapisan masyarakat, dan penduduk yang heterogen. Faktor yang menghambat atau bisa kita sebut faktor yang menghalangi perubahan sosial. Apa saja? Yaitu ada kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, dan sikap tradisional masyarakat. Berikutnya adalah faktor penyebab perubahan. Faktor di sini ada faktor internal atau faktor yang dari dalam dan faktor eksternal, faktor yang dari luar. Faktor yang dari dalam dulu ya. Oke, di sini ada bertambah atau berkurangnya penduduk. Terus penemuan-penemuan baru dalam masyarakat, pertentangan masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kedua, faktor ekstern, faktor yang dari luar. Di situ ada berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh dari kebudayaan lain. Oke, proses perubahan sosial. Di sini saya mengutip dari pendapat Alvin L. Bertat. Proses perubahan sosial itu ada 4. Yang pertama, difusi, setelah itu menjadi akulturasi, setelah itu menjadi asimilasi, dan akomodasi. Apa sih sisi tersebut? Pertama, difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu masyarakat ke masyarakat lain ya. Difusi ini pendeknya penyebarannya. Terus akulturasi. Apa sih akulturasi itu? Yaitu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok dengan kebudayaan tertentu dihadapkan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur kebudayaan itu lambat laun diterima dan diolah di dalam kebudayaan tanpa menghilangkan sifat kebudayaan asli. Yang berikutnya adalah asimilasi. Apa sih asimilasi itu? Yaitu pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Berikutnya, akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri dari orang per orang atau kelompok ke kelompok manusia yang semula saling bertentangan
sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan. Oke.